Oke, halo viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang isu-isu yang mungkin muncul di UTBK tahun 2023. Sebelumnya aku disclaimer dulu karena aku kerja di bimbel. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi di UTBK tahun 2023. Tapi yang harus aku tekankan di sini ini belum fix. Kita masih menunggu pengumuman dari Pak Nadiem dulu seperti apa, tapi sepertinya akan mengarah ke arah sana. Dan menurut aku cukup logis, jadi aku mau ngasih tahu sama kalian beberapa hal yang mungkin terjadi. Nah, tapi sebelum kita mulai, pertama, LTMPT sudah tidak menjadi lembaga untuk masuk perguruan tinggi, sehingga aturan-aturan yang ada di LTMPT mungkin bisa berubah. Contohnya, misalnya untuk siswa yang sudah mendapatkan SNMPTN, tidak bisa ikut SBMPTN di tahun yang sama. Tapi karena LTMPT-nya sudah tidak menjadi pelaksana, ada kemungkinan bahwa siswa SNMPTN bisa mengikuti SBMPTN di tahun yang sama. Yang kedua, bisa jadi sistemnya berubah. Kalau dulu kan kita daftar, kita tes, kita lulus atau enggak, nilai kita keluar. Kalau sekarang ini bisa berubah, jadi dimana kita daftar UTBK, kita tes, hasilnya keluar, baru kita milih jurusan dan univ kita seperti apa. Jadi sistemnya kayak masuk SMA menggunakan NEM mungkin, kita udah kelihatan nilainya, kita tinggal milih aja nih mau univnya apa, jurusannya apa, nanti kelihatan lulus atau enggak. Jadi kita udah dapet nilainya dulu. Yang ketiga, sistem penilaiannya bisa berubah. Kalau UTBK sekarang kan menggunakan konsep IRT, dimana semakin kita banyak menjawab benar di satu soal, maka bobot soal tersebut semakin besar. Kalau banyak siswa yang salah di soal tersebut, kemungkinan bobotnya semakin kecil. Jadi sistemnya menggunakan IRT. Nah, kemungkinan untuk sistem di UTBK tahun ini, di UTBK tahun 2023 itu bisa sistemnya plus 4-1, jadi memang bisa mengikuti kembali di tahun sebelum 2019. Keempat, kalau teman-teman udah cari, contoh-contoh soal yang mungkin keluar di UTBK akan mirip dengan konsep AKM atau Asesmen Nasional. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar di negara-negara maju, di mana soal-soal UTBK yang diujikan, walaupun tidak ada TKA-nya, itu tetap bisa memprediksi keberhasilan teman-teman di perguruan tinggi negeri. Nah, seperti yang teman-teman tahu, yang diujikan hanya TPS, ada 4. Potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, yang harus teman-teman tahu di sini, literasi dalam bahasa Indonesia ini bukan teman-teman mencari grammar, mencari ide pokok, tapi lebih menganalisa suatu bacaan dan menemukan cara penyelesaian masalah dari bacaan tersebut. Jadi memang ada analisisnya, nggak cuma sekedar nyari ide pokok atau grammarnya seperti apa. Jadi lebih dalam dari itu. Dan untuk penalaran matematika pun, ini nggak formula matematika, tapi lebih melihat data-data penting yang ada, apakah data itu bisa digunakan atau enggak, dan teman-teman bisa menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Sehingga teman-teman menggunakan analisa secara logis, jadi konsepnya bukan masukin rumus, dihitung terus dapat jawabannya berapa, tapi lebih ke analisa dari data-data yang ada. Yang kelima yang menarik adalah bisa jadi anak IPA bisa memilih jurusan IPS dan anak IPS bisa memilih jurusan IPA. Contoh misalnya untuk anak IPA bisa mengambil FK dan hukum untuk pilihan pertama dan pilihan kedua, dan anak IPS pun bisa sebaliknya, bisa mengambil jurusan IPS dan jurusan IPA. Namun yang harus ditekankan adalah dari isu yang beredar, ini belum valid tentunya, kayak misalnya jurusan FK, FKG, atau beberapa jurusan teknik, biasanya memang harus ada dari jurusan IPA, bukan IPS. Walaupun bisa lintas jurusan, tetap ada standar-standar atau aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, itu dia beberapa hal yang mungkin akan terjadi di UTBK tahun 2023. Aku akan terus update karena di tempat kerja aku, kebetulan aku guru bimbel, bagi teman-teman yang nggak tahu, ini juga lagi banyak diperbincangkan akan seperti apa, dan banyak informasi yang beredar juga seputar informasi UTBK tahun 2023. Kalau udah, aku mau bilang makasih banyak udah nonton video ini, hope you enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys, bye!